Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemkab Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta menutup pelayanan sampah di tempat pembuangan akhir TPA atau tempat pembuangan sampah terpadu regional Piungan. Karena penuh tidak bisa lagi menampung sampah. Akibatnya banyak sampah dibuang sembarangan di pinggir jalan. Sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang belum mumpuni membuat sampah bermuara di tempat pembuangan akhir tanpa solusi. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Waduh, ini yang mau buang sampah antrinya luar biasa, bray. Antriannya luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman sumber daya alam, kini menghadapi tantangan serius yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, yaitu darurat sampah. Darurat sampah di daerah istimewa Yogyakarta terjadi akibat sampah yang ditimbulkan tidak seimbang dengan kemampuan pengolahannya. Data dari Bapeda DIY tahun 2023, sampah yang dihasilkan 1.231 ton per hari, sedangkan kemampuan pengolahnya 499 ton per hari. Berdasarkan data DLH Kabupaten Sleman tahun 2023, Kabupaten Sleman menghasilkan sampah 330 ton per hari, dengan kemampuan mengolahnya 110 ton per hari. Demikian juga di RSUD Sleman, jumlah sampah yang dihasilkan jauh lebih banyak dari kemampuan mengolahnya. Hal ini jika dibiarkan akan menurunkan kualitas lingkungan dan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan latar belakang tersebut, optimalisasi pengolahan sampah di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dipandang penting untuk dilaksanakan sebagai sebuah solusi darurat sampah yang terjadi. Saya, Widianto Agus Rahmadi SKMMM, Kepala Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan dan Teknologi Informasi RSUD Sleman, peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 10 tahun 2024, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah, mengangkat inovasi untuk mengatasi permasalahan sampah melalui aksi perubahan dengan judul Bank Ciptaku Aman. Pembentukan bank sampah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Terkait dengan aksi perubahan tersebut, sebagai penggagas membuat perencanaan yang dituangkan dalam milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk keberlanjutan aksi perubahan. Ada 7 tahapan jangka pendek yang kami lakukan. Pertama, adalah menyusun tim efektif, diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan mentor aksi perubahan yang dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif, dengan tujuan terbangunnya persamaan persepsi dan pembagian ketugasan bagi anggota tim. Kedua, pembentukan bank sampah dengan menyusun keputusan direktur tentang bank sampah dan pengelolaan sampah terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novita Krisna Eni, MPH, Direktur RSUD Sleman, mendukung aksi perubahan Bank Ciptaku Aman
pembentukan bank sampah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang digagas oleh Widianto Agus Rahmadi, SKM MM. Sukseskan bank sampah RSUD Sleman bersemi, bersih, resik, sehat, menambah nilai ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Holis Nur Mutaslimah MPH, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sleman, mendukung aksi perubahan Bank Ciptaku Aman, pembentukan bank sampah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang digagas oleh Bapak Widianto Agus Rahmadi, SKM MM. Sukseskan bank sampah di RSUD Sleman bersemi, bersih, resik, sehat, dan menambah nilai ekonomi. Kegiatan ini dilengkapi dengan penyusunan dokumen surat keputusan Direktur RSUD Sleman tentang pembentukan tim efektif, surat keputusan Direktur RSUD Sleman tentang pembentukan bank sampah, surat keputusan Direktur RSUD Sleman tentang panduan pemberlakuan bank sampah, perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Ketiga, penyusunan kerjasama dengan pihak ketiga. Pengelolaan bank sampah RSUD Sleman bekerja sama dengan Bank Sampah Gemah Ripah, CV Tim di Yogyakarta, dan para pengepul sampah di Kabupaten Sleman. Keempat, menyiapkan infrastruktur dan sarana bank sampah. Bank sampah RSUD Sleman disiapkan dan dilengkapi dengan ruang sekretariat, timbangan, komposter, aplikasi pendokumentasian, buku tabungan, dan lain-lain. Bank sampah RSUD Sleman menyatu dengan TPS RSUD Sleman. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyetoran sampah sesuai pemilahan yang dilakukan di TPS. Selain bank sampah, RSUD Sleman telah memiliki rumah kompos yang ditujukan untuk membuat kompos dari sampah organik. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan in-house training terkait dengan pengelolaan sampah di RSUD Sleman. Untuk mendukung keberhasilan bank sampah yang diberi nama bersemi, bersih, resik, sehat, menambah nilai ekonomi, RSUD Sleman menerapkan prinsip 2P, partnership dan policy. Bekerja sama dengan Diklat RSUD Sleman, telah dilakukan bimbingan teknis kepada internal pegawai RSUD Sleman. Diharapkan keberlangsungan program bank sampah menjadi semangat seluruh sivitas hospitalia RSUD Sleman. Tim efektif melaksanakan kaji tiru ke bank sampah Gemah Ripah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan bank sampah. Keenam, launching bank sampah RSUD Sleman dan kegiatan panen sayuran bersama dalam rangka pemanfaatan pengelolaan sampah. Launching bank sampah RSUD Sleman oleh Ibu Direktur RSUD Sleman dilaksanakan pada hari Rabu 8 Oktober 2024 dengan mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Saya Epipana Kristiani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, mendukung aksi perubahan Bank Ciptaku Aman, yaitu pembentukan bank sampah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang digagas oleh Bapak Widianto Agus Rahmadi, SKM MM. Oleh karena itu, sukseskan bank sampah RSUD Sleman bersemi, bersih, resik, sehat, menambah nilai ekonomi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, saya Dr. Hamidah Yuliati MMR, Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, mendukung aksi perubahan Bank Ciptaku Aman dari RSUD Sleman yang digagas oleh
Bapak Widianto Agus Rahmadi SKM MM. Semoga sukses untuk Pak Widi dan RSUD Sleman. Pejabat manajemen RSUD Sleman dan stakeholder terkait. Pemanfaatan sampah kombinasi antara layak manfaat, layak kreasi, dan layak jual. Contoh pemanfaatan adalah penanaman sayuran menggunakan pot dari sampah layak manfaat dengan menggunakan media tanam dari kompos. Panen sayuran dilakukan 1 bulan setelah penanaman. Harapannya, dengan pembentukan bank sampah di RSUD Sleman, akan tercipta lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, efisiensi anggaran dengan mengurangi beban biaya pengelolaan sampah. Ubahlah bak sampah menjadi bank sampah yang migunani.